Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuratifa dengan nomor antrean 2386 dalam mata kuliah desain pembelajaran dan dosen pengampu Mina Iwatiwaika. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pembelajaran game-based learning atau belajar dengan bermain dengan mata pembelajaran pendidikan agama Islam yang bertentangan dengan hukum sholat dan lain sebagainya. Analisis kebutuhan pembelajaran pendidikan ada mungkin analisis pembelajaran pendidikan agama Islam yang disebut dengan PAI adalah memahami dan meningkatkan kualitas pembelajaran PAI, mengembangkan pembelajaran PAI yang lebih efektif dan efisien, meningkatkan akuntansi pembelajaran PAI. Dan adapun seluruh analisis pembelajaran PAI bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PAI, meningkatkan hasil pembelajaran peserta didik, dan meningkatkan akuntan diri pembelajaran PAI. Selanjutnya, tujuan analisis siswa tentang pembelajaran PAI. Adapun analisis siswa tentang pembelajaran PAI atau pendidikan agama Islam dapat dilihat dari dua sisi. Yang sisi pertama yaitu sisi diri siswa, memahami tingkat pemahaman dan penguasaan materi PAI. Analisis ini membantu siswa mengetahui sejauh mana telah memahami menguasai materi PAI yang telah diajarkan. Dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam belajar PAI. Melalui analisis, siswa dapat mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan mereka dalam belajar PAI, sehingga menjadi dasar untuk meningkatkan kemampuan belajar mereka sendiri. Dapat meningkatkan motivasi belajar PAI dengan mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Siswa diharapkan menjadi lebih termotivasi untuk belajar PAI dan meningkatkan, yaitu tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu PAI secara umum adalah untuk satu, membentuk manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti memiliki keyakinan yang teguh terhadap Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah dengan penuh khusyuk dan ikhlas, menjalankan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari, dan memiliki akhlak mulia yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Yang kedua itu meningkatkan pemahaman tentang ajaran Islam, seperti memahami Al-Quran dan hadis, memahami sejarah Islam dan perkembangannya, memahami aspek ajaran Islam seperti akidah, syariah, dan akhlak, memahami hubungan Islam dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun tiga, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis, seperti menganalisis berbagai informasi dan permasalahan dan menemukan perspektif Islam, mampu memilah-milah antara yang benar dan yang salah dalam konteks Islam, dapat mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan nilai. Selanjutnya itu tujuan pembelajaran secara khusus. Tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam secara khusus bervariasi tergantung pada jenjang pendidikan dan kurikulum spesifik yang diajarkan. Adapun yang digunakan kode MP pengembangan pengetahuan peserta didik tentang ajaran Islam, yaitu memahami konsep-konsep dasar Islam seperti tauhid, keesaan Allah, nubuwah, kenabian, dan akhirat, kehidupan setelah kematian. Dan selanjutnya mengetahui isi Al-Quran dan hadis, dan memahami berbagai cabang ilmu Islam seperti fikih, hukum Islam, akidah atau akidah Islam, dan akhlak etika Islam. Jadi melakukan sholat dengan benar dan teratur, berpuasa selama sebulan ketika Ramadan, memberikan zakat atau sedekah kepada fakir miskin, melakukan ibadah haji ke Mekah setidaknya seumur hidup bagi orang yang mampu, dan menjalani kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Selanjutnya itu instrumen, yaitu contoh soal. Jika di sini saya sudah menyiapkan seperti sebutkan urutan rukun sholat dengan benar. Yang kedua, tuliskan niat sholat 5 waktu. Yang ketiga, tuliskan doa kunut yang dibaca dalam sholat subuh. Yang keempat, sebutkan 5 hal-hal yang membatalkan sholat. Dan yang kelima, tuliskan bacaan duduk di antara 2 sujud. Dalam sujudnya itu langkah-langkah. Yang pertama, pendahuluan 10 menit. Guru mensela dan menanyakan kabar mereka. Guru mengajak siswa untuk bernyanyi tentang sholat. Guru menjelaskan tentang pentingnya sholat bagi umat Islam. Dan guru menjelaskan tentang model pembelajaran yang akan digunakan hari itu, yaitu bermain dan membaca. Dan yang kedua itu kegiatan inti, yaitu 30 menit. Yang pertama, 1. Bermain kartu rukun sholat 15 menit. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil, dan guru membagikan kartu-kartu berisi rukun sholat kepada setiap kelompok. Setiap kelompok diminta untuk menyusun kartu-kartu tersebut sesuai dengan urutan rukun sholat. Dan yang selanjutnya, kelompok yang paling cepat menyusun kartu dengan benar menjadi kemenangannya. 2. Kegiatan membaca dan mewarnai lembar kerja 15 menit. Guru membagikan lembaran kerja berisi gambar-gambar rukun sholat kepada setiap siswa, dimintai untuk membaca dan mewarnai gambar-gambar rukun sholat tersebut. Dan guru berkeliling kelas untuk membantu siswa yang kesulitan dan kesadaran. Dan yang selanjutnya itu penutupan 10 menit. Guru meninjau kembali materi yang telah dipelajari. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya, dan guru memberikan penghargaan kepada siswa yang aktif dan berprestasi. Dan guru menutup pembelajaran dengan. Dan yang selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihannya itu 1. Meningkatkan minat dan motivasi belajar anak. Yang kedua, meningkatkan pemahaman dan pengetahuan anak. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreasi.
pada anak. 4. Memperkuat pengalaman belajar anak. Adapun kekurangannya itu: 1. Kesulitan mengontrol kelas. Yang kedua, ketidaksesuaian dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga itu kurangnya kesepakatan praktek dan